Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami berharap semuanya baik-baik saja. Kembali kita berdoa pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dengan satu pujian dalam zaman setia-setia PPK 212. Dalam zaman yang bengkok ini, skala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, biar setiamu masuklah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Bait kedua, meski kuasa iblis hebat dan serangannya tidak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah rajamu tentukan. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus tujuannya. Setia, setia, biar setiamu masuklah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di tengah zaman yang kacau balau ini, kami susah setia, sungguh-sungguh mengasihi Engkau dari hari ke hari. Kami mohon Engkau yang terus meneguhkan kami, khususnya melalui firman-Mu hari ini. Biarlah itu mendorong kami, menuntun kami, bahkan mungkin menegur kami. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Ini hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bukakanlah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal 1, Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai 9. Saya bacakan buat kita demikian. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu
untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Musa di dalam mereka melakukan perjalanan memasuki tanah Kanaan. Allah mempersiapkan mereka karena mereka akan memasuki satu lingkungan yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada mereka, karena orang-orang di sana, orang-orang belum percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehidupannya, kalau boleh dikatakan brutal, hidup di dalam dosa. Maka Tuhan memberikan aturan-aturan supaya bangsa Israel ini tetap menjadi umat pilihan Allah dan hidup bahagia di hadapan Tuhan. Sejahtera menjadi banyak. Kalau kita menengok dari belakang, Bapak Ibu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah memanggil seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi umat pilihannya, supaya apa? Terpelihara pengenalan akan Allah atau takut akan Allah, yang mengasihi Dia dan taat akan perintahnya, agar umat ini menjadi umat yang bahagia, yang boleh menjadi saksinya menceritakan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi lebih spesifik, aturan-aturan bagaimana hidup sebagai umat pilihan Allah, agar lebih mengenal Allah dan takut akan Dia. Bapak Ibu, aturan ini kalau kita lihat bagus sebenarnya. Apalagi tujuannya untuk kebahagiaan bangsa Israel sendiri. Tetapi kalau kita melihat aturan yang diberikan Tuhan ini melalui Musa, tidak semerta-merta bisa dilakukan bangsa Israel atau mereka taat. Manusia yang berdosa selalu ingin melawan Allah. Ada kecenderungan ingin melakukan apa yang dia sukai, ingin bebas. Nah, kalau kita baca misalnya di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 35. Perintah ini dilanggar oleh bangsa Israel. Padahal Musa sedang ada di atas Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Aturan-aturan yang lebih spesifik bagaimana menjadi umat Tuhan. Aturan-aturan yang membimbing mereka untuk takut kepada Allah. Tetapi kenyataannya mereka melanggarnya. Apa? Karena Musa begitu lama di atas Gunung Sinai. Mereka khawatir. Apa yang terjadi dengan Musa? Lalu mereka menyuruh Harun
untuk membuat patung lembu emas. Dan mereka menyembahnya. Ini fatal sekali. Allah mau mereka supaya tetap mengenal Allah, takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Justru mereka melakukan pemberontakan, menyembah Allah lain. Mereka tunduk kepada materi, hal yang sia-sia. Itu menyedihkan sekali. Sehingga nanti kalau kita melihat Allah murka, Allah marah. Puji Tuhan, melalui Musa, Allah melakukan satu penyelesaian. Sehingga bangsa Israel boleh kembali diterima Tuhan. Tetapi perintah ini khususnya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, berulang kali mereka melanggarnya. Mereka terpengaruh untuk meniru bangsa-bangsa di sekitar mereka di tanah Kanaan. Setelah mereka mendiaminya, mereka terpancing dan ikut menyembah berhala. Bahkan mereka berani menolak Allah sebagai pemimpin mereka. Khususnya misalnya di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 27. Tentang bangsa Israel meminta seorang raja. Padahal selama ini Allah secara tidak langsung menjadi raja mereka. Yang Tuhan menyuruh pemimpin-pemimpin, para hakim, nabi-nabi untuk secara langsung memimpin bangsa Israel. Allah memberi perintah melalui para hakim ini dan nabi-nabi ini. Tetapi Allah menolak bangsa Tuhan. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti bahwa mereka itu kerajaan teokrasi. Allah langsung yang menjadi pemerintah mereka, pemimpin mereka. Mereka menolak itu. Mereka mau bebas. Mereka mau menjadi seperti bangsa lain. Diperintah oleh seorang raja dari manusia. Padahal itu menimbulkan penderitaan dan kesulitan tersendiri. Kalau raja itu berbuat sewenang-wenang. Itulah sebabnya mereka meminta Saul menjadi raja mereka. Nah, itu baru bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di mana mereka terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di sekitar mereka. Sehingga berulang kali Tuhan murka dan menghukum mereka. Melalui penderitaan, melalui malapetaka. Bahkan melalui bangsa-bangsa di sekitar mereka. Menjajah mereka dan menyiksa mereka. Sampai mereka menjadi bangsa yang terbuang, ditawan. Bapak, Ibu, dan saudari dikasih Tuhan, Allah mau melalui aturan-aturan ini, khususnya tadi di dalam Ulangan pasal 6, agar bangsa Israel yang menjadi umat pilihannya mengalami kebahagiaan. Tinggal mereka taat, tinggal mereka menghidupinya. Dan sebenarnya Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka, dan menuntun mereka untuk bisa melakukan itu. Tapi kenyataannya bangsa Israel sebagai manusia yang mewakili orang berdosa selalu ingin bebas. Sering tergoda untuk memberontak dan melawan Tuhan. Terpengaruh oleh lingkungan, cara-cara kehidupan, termasuk beribadahnya bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bapak, Ibu, kalau kita melihat, khususnya saya membawa kita pada perenungan hari ini. Di dalam kita melihat anak-anak muda di zaman sekarang, secara khusus saya membawa kita memperhatikan anak-anak di masa kanak-kanak sampai usia remaja dan pemuda. Karena itu generasi ke depan. Yang sebenarnya juga generasi yang dialami bangsa Israel yang mengalami jauh dari Tuhan. Terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Generasi di masa Musa dan generasi di zaman Yosua masih tetap setia kepada Tuhan. Tapi generasi berikutnya, generasi muda yang tidak melihat mukjizat dan apa yang dilakukan Tuhan, meninggalkan Tuhan karena terpengaruh kehidupan lingkungan mereka.
Saya sebagai seorang pembimbing remaja memiliki kekhawatiran tersendiri. Melihat generasi ini, khususnya anak-anak kita di usia remaja, di masa kanak-kanak, anak muda. Pengaruh lingkungan itu begitu luar biasa. Khususnya di zaman gadget ini. Internet, media sosial. Media sosial itu begitu punya pengaruh yang begitu dahsyat di dalam kehidupan manusia. Khususnya anak-anak muda. Melalui pembicaraan beberapa anak. Waktu mereka untuk melihat gadget dan menggunakan gadget ini dalam sehari. Begitu banyak waktu mereka gunakan. Bahkan ada anak tertentu dibanding dia belajar. Dia lebih menggunakan banyak waktu untuk main games. Membaca macam-macam informasi yang kita tahu banyak hoaxnya. Kita orang dewasa aja kadang-kadang terkecoh. Melihat berita yang sebenarnya hoax. Berita yang tidak seimbang. Apalagi di tengah bangsa kita. Yang kita ini Kristen minoritas. Nah, ini betapa pengaruh itu bisa saja mempengaruhi kehidupan kita. Makanya tidak ada salah WA yang berupa meme. Yang ada WA-nya itu pertanyaan di tengah pandemi ini. Siapa yang membunuh Goliat? Jawabannya corona, virus corona. Mestinya secara Alkitab kan itu Daud. Tapi itu meme itu memberitakan kepada kita. Begitu pengaruh media sosial ini. Lingkungan ini mempengaruhi anak-anak kita yang bisa saja salah di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau ditanyakan tentang Alkitab. Apalagi tentang iman kekristenan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya agak khawatir. Anak-anak kita dipengaruhi oleh dunia. Dipengaruhi oleh media sosial yang terus menjurus kepada penyesatan. Media sosial dipenuhi dengan berita, kalau boleh dikatakan perceraian, boleh-boleh saja. Putus cinta, putus pacar, karena masalah sepele saja, boleh-boleh saja. Begitu gampang berita itu mereka lihat, baca. Pertanyaannya, apakah itu mempengaruhi konsep mereka? Sangat mempengaruhi. Seperti meme tadi. Nah Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Tuhan mengingatkan kita, khususnya orang tua. Kalau tadi disinggung ketika engkau tidur, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan. Jelas itu ditunjukkan kepada orang tua. Dan di dalam dia mengajar anak-anak. Itu tanggung jawab langsung dari Tuhan. Supaya apa? Generasi ke depan, anak-anak kita, usia kanak-kanak, remaja dan pemuda, tetap memiliki pengenalan akan Tuhan. Tetap memiliki hati yang takwa akan Tuhan. Atau dengan kata lain, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap pikiran mereka. Tapi kalau kita melihat itu sekarang, itu sangat sulit Bapak Ibu. Mungkin beberapa anak remaja saya tanya, untuk mewujudkan pengajaran, mentransfer, mewariskan pengenalan akan hal itu hadir di rumah tangga. Saya tanya, apakah di dalam rumah tangga ada ibadah keluarga, ada mezbah? Jemaat yang bisa menjawab. Kalau umpamanya kita survei, berapa rumah tangga yang melakukan ibadah rumah tangga? Mezbah keluarga. Berapa rumah tangga yang bisa melakukan percakapan dari hati ke hati antara orang tua dan anak? Untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rumah tangga. Jemaat yang tahu. Tapi kita tidak perlu mungkin evaluasi. Tapi kita percaya Tuhan tahu. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban ke depan. Ketika kita berhadapan dengan Dia. Setelah kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Maksud saya Bapak Ibu, kita belum terlambat.
Mari kita membangun mezbah keluarga. Di sanalah Tuhan mau kita itu menyaksikan dan menceritakan Allah yang bekerja, telah bekerja dan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menceritakan dan itu menjadi kesaksian. Kalau boleh dikatakan itu adalah penginjilan yang boleh kita lakukan supaya anak-anak kita disiapkan mengenal Allah, mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab gereja adalah memperlengkapi jemaat. Melalui apa? Melalui khotbah di mimbar. Dan mestinya ada pembinaan bagi jemaat, bagi orang tua. Untuk supaya mereka boleh membangun mezbah di tengah keluarga. Misalnya menyampaikan renungan. Bapak Ibu, dari beberapa pertemuan dengan orang tua, ada beberapa kendala yang dihadapi. Makanya dibutuhkan mestinya pembinaan bagi jemaat. Agar mereka bisa menjadi imam di tengah keluarga. Misalnya, ada orang tua yang mengeluh. Nah Pak, ketika saya mengajak keluarga untuk berdoa, macam-macam masalah. Ada anak karena sudah besar dia bilang ngantuk, capek, atau tidak mood. Nah saya tidak berani. Anaknya kan sudah besar, kalau dia melawan gimana? Dan anak itu ketika dia mengatakan tidak, susah untuk mengajak dia terus. Nah ini kendala. Ada juga orang tua yang bertanya, bagaimana membawa renungannya Pak? Nah puji Tuhan, ada banyak macam buku renungan di toko-toko buku Kristen. Ada juga renungan GBAB yang dikirim oleh gereja, yang sebenarnya itu yang bisa dilakukan orang tua. Nah semestinya orang-orang tua yang ada di rumah terdorong. Ada bahan yang Tuhan sediakan. Nah belum lagi pergumulan. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya autis. Itu juga sangat sulit untuk membentuk anak-anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ada pergumulan tersendiri. Tetapi kalau kita tahu Tuhan yang mengizinkan anak itu lahir di tengah keluarga. Tuhan juga yang memperlengkapi orang tua untuk boleh melewati di dalam pembimbingan dan membentuk anak-anak seperti ini. Tuhan berjanji menyertai. Hanya masalahnya orang tua terus berpaut dengan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Perintah Tuhan hari ini, Musa menekankan supaya kita lakukan dengan setia. Nyanyian yang kita nyanyikan tadi mengingatkan kita. Zaman ini berubah terus. Media sosial memberikan pengaruh. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau umpamanya 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kalau di rumah tangga tidak ada mezbah keluarga. Kalau di dalam rumah tangga tidak ada percakapan yang akrab, dekat dari orang tua kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah-masalah apa? Anak-anak kita bagaimana? Apakah masih mengandalkan Tuhan? Jawabannya tidak. Kekristenan gereja mungkin akan mengalami kemusnahan seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Itu mengerikan dan sangat menyedihkan sekali. Kehidupan yang akan hancur seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan menghukum mereka dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami pergumulan. Sebelum itu terjadi, belum terlambat. Mari kita ajarkan anak-anak kita di rumah, kapan saja, tentang Tuhan melalui ibadah keluarga, percakapan pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami akan misimu di tengah keluarga, di tengah gereja. Kami punya tanggung jawab yang besar dan begitu mulia untuk mewariskan iman itu kepada anak-anak generasi muda zaman ini. Itu tanggung jawab kami sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kami sebagai orang yang ada di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan khususnya. Tolong kami ya Tuhan. Kami belum terlambat. Biarlah kami melakukannya dan lebih getol lagi di tengah zaman yang semakin rusak ini. Tolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Nanti ada pokok-pokok doa, boleh kita berdoa bersama keluarga. Música